Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat karunia hidayah dan taufiknya di walau kita masih diberi nikmat kesehatan bisa hadir bersama-sama dalam LKKDS tahun 2021. Salawat dan salam dan tentunya kita sambung menuju alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berserah berjuang mendapat syafaat nanti, amin amin. Yang kami hormati Bapak Camat Rengat atau yang diwakili oleh Kasih Pembangunan Pak Alfian Esas, yang kami hormati Ketua BPD Desa Sungai Beringin beserta anggota, yang kami hormati Babin Kantimas dan Babinsa Desa Sungai Beringin yang berkesempatan hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini, yang kami hormati perangkat desa, Sekdes, Kepala Dusun, RT dan RW, dan kami hormati Ketua Karang Taruna Desa Sungai Beringin, yang kami hormati pemuka masyarakat Desa Sungai Beringin, yang kami hormati Ketua PKK beserta anggota, yang kami hormati dari Dinas Kesehatan yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Kami atas nama pemerintah Desa Sungai Beringin mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah besar-besarnya, karena kami berharap kehadiran semua mulai dari RT, RW dan kepala dusun, karena kita akan membangun untuk 2021, karena 2020 itu sudah dianggarkan sama PJ kemarin. Jadi untuk saat inilah kita akan bertemu bersama apa yang akan kita bangun 2021. Dari Karang Taruna dan kemarin kami sudah undang, tapi kalau sudah datang berarti sudah bukan kesalahan kami lagi. Kami sudah bilang Mas Sekdes, tolong diundang Karang Taruna, karena SK-nya pun masih September. Mudah-mudahan kita akan pemilihan lagi dalam waktu dekat. Jadi dana pemuda itu akan melalui Karang Taruna. Jadi apapun kegiatan di desa dan untuk pemuda itu dikendalikan oleh Karang Taruna. Mudah-mudahan saya berharap sama RT dan RW kalau dusun agar bisa menyiapkan kader-kader kita untuk bisa bersama dengan desa, bisa membangun desa ke depan. Tolong kita pikirkan bersama, dalam waktu dekat kita akan pemilihan. Kemudian untuk RKPDS ini, tim ini agawainya BPD, nanti kita serahkan sama BPD. Mungkin banyak hal yang mungkin karena sudah terlalu sore, karena Bapak Alfian banyak lagi tugasnya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek satu dulu. Halo. Halo. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang telah menyampaikan arahan. Selanjutnya kami minta kesediaan daripada Bapak Camat Rengat yang akan diwakili oleh Bapak Kasih Pembangunan, yaitu Bapak RT Esos. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya,
mulai dari kadus sampai kaur itu perangkat desa. Yang terhormat lembaga desa, baik itu RW, RT, dan ada lembaga-lembaga di desa. Yang terhormat Ibu PKK, yang terhormat orang tua-tua kita, yang terhormat tokoh pemuda. Baiklah, dalam hal ini yang terhormat Bapak Babin Katimas dan Babinsa, yang terhormat Ketua BPD. Baiklah, dalam hal ini tak pula kita panjatkan syukur dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana kita masih diberi kesehatan. Dan dalam hal ini rapat kita ini memang dalam setiap tahun ini kita adakan rapat RKP. Jadi saya bicara tentang RKP. Kita sudah menyurati kepala desa tanggal 16 bulan Juni, ya, bertepatan hari ini, inilah bulan terakhir untuk RKP. Jadi sebelumnya kita sudah menyampaikan dari kepala desa, sebelum RKP kegiatan kita mulai, RKP penyusunan untuk kedepannya 2001, silakan di dusun-dusun membuat rencana kegiatan apa aja. Jadi di sini sampai ke sini ini bukanlah debat kusir, hanya mencari yang mana prioritas dari dusun-dusun tersebut. Hanya mencari prioritas, karena kita sudah beri kesempatan ke kadus-kadus, silakan berembuk di dusun-dusunnya. Apa kira-kira pembangunan, biar itu 6, 7, 8, ataupun 10, tapi harus ada di dalam RPJM. Apabila tidak ada di dalam RPJM, kita tidak bisa membangun. Kita tidak bisa membangun. Begitu juga kabupaten, begitu juga. Jadi silakan ada di sini, tinggal nanti dari kadus-kadus mencari apa kira-kira yang prioritas di dalam dusunnya. Silakan 2 atau 3 yang tidak prioritas, ya, karena dananya besar tidak mencukupi di dalam desa ini, akan kita bawa ke musrenbang kecamatan. Jadi nantinya kami tidak lagi meminta dengan kepala desa apa kegiatan untuk musrenbang, untuk pembangunan yang keuangannya oleh Pemda. Sekarang kita akan bicara masalah keuangan untuk di desa aja. Di sini perlu kita ketahui, kita bersama, dalam RKP ini ada keterwakilan masyarakat miskin, ada keterwakilan anak-anak, ada keterwakilan dari yang sakitnya menaun, misalnya cacat, ini ada keterwakilan ini, ya. Kalau yang masyarakat miskin, mohon maaf, ini mungkin tidak sanggup atau berbicara untuk di sini, mungkin tidak mampu. Tugas kadus dan BPD datangi ke rumahnya, apa kebutuhan mereka. Dan itu juga yang saya sakit tadi, apa kebutuhan dia, karena dia tidak bisa datang ke sini tanya apa kebutuhannya Pak, apa kebutuhannya Bu, gitu. Jadi ada keterwakilan keseluruhannya, dan keterwakilan petani ada juga di sini dalam rapat RKP. Bukan kita ini aja, ada semua. Mungkin dari dusun ada keterwakilan di petani tadi, mungkin sudah sampai ke sini, ya kita butuhnya ini. Gitu dalam RKP ini. Jadi ada berkesinambungan, tidak ada kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Saya lihat di sini tadi, ini tidak berubah seperti dulunya. Ada signalisasi 50 meter ini itu apa? Kita kalau dapat membangun signalisasi sambung menyambung, sambung nyambung terus sampai sana. Kita punya jalan di sana. Lebih bagus kita membangun jalan daripada signalisasi biayanya besar. Tinggal dalam pembangunan ini harus ada hibah. Apabila hibah satu orang pun tidak, ini tidak bisa kita laksanakan. Ada hibahnya. Apakah di dalam semua ini ada hibahnya? Kalau kita anggaran begitu uang keluar, uang turun, baru mencari hibah itu tidak bisa. Hendaknya yang diusulkan dengan dusun-dusun ini sudah ada pemegang hibahnya. Kalau jalan kita minta hibah 8 meter karena jalannya 6 meter. Kiri kanan semeter. Kalau signalisasi kita minta 2,5 meter paling kecil. Silakan. Nah inilah tugas kepala dusun
BPD, silakan. Saya janji, yang kemarin karena COVID itu kita utamakan. Ada pembangunan kemarin karena COVID itu kita utamakan. Karena kami sudah meninjau ke lapangan. Tinggallah sekarang ini yang mana dari dusun-dusun yang prioritas. Tapi mohon maaf, prioritas dengan kepala dusun, dengan masyarakatnya belum tahu kami prioritas. Kami akan melihat, akan bertanya kiri kanan, yang mana kegunaannya macam mana ini. Contoh ada beberapa desa kami pergi, ada meminta bantuan rumah layak huni, ada minta bantuan rumah simulan. Rumah simulan, saya ceritakan dulu ya, rumah simulan itu bukanlah orang yang kaya dan bukan untuk orang yang miskin, setengah kaya. Mengapa saya bilang itu? Karena kita membantu hanya bahan. Kita bantu bahan, tapi untuk upah tukang kita tidak memberikan. Terjadilah jual-menjual. Ada begitu. Ada desa yang begitu. Dijualnya karena upah tidak ada, kami tidak mengasih upah, kami hanya memberi bahan. Nah, tapi kalau yang beliau itu tukang, dia bisa kerjakan sendiri. Nah, itu rumah simulan. Kalau rumah layak huni kita akan lihat apakah tanah ini bermasalah. Begitu datang bantuan rumah layak huni, saudara-saudaranya datang. Kami punya hak. Harus jelas tanahnya, riwayat tanahnya. Nah, ini rumah layak huni. Kita lihat nanti macam mana pendapatan perharinya ada sebagian kita kendaraan kita punya 2, rumah masih hidup. Memang kita tidak mau membangun rumahnya untuk layak. Ada seperti itu, dia mampu, tapi untuk rumah ini dia tidak mau membangun. Ya bagaimana? Disinilah jangan kepala desa, BPD, perangkat desa, baik kadus apa semuanya, jangan salah melangkah. Aman oleh masyarakat, tidak aman kepala desa. Aman masyarakat, kepala desa tidak akan aman. Karena di sini semua masyarakat lihat macam mana penggunaan dana desa. Silakan pantau, tapi dalam kategori berani tanggung jawab dalam bicara. Pak Babin ada, Babinsa ada, Bapak silakan pantau dalam penggunaan dana desa. Dan satu lagi, karena mengapa terjadinya di desa itu bermasalah, ada satu aja perangkat desa tugasnya sudah ini, ada tupoksinya, tugasnya ini. RT sudah ada tugasnya, lembaga desa sudah ada tugasnya, baik ini ada tugasnya semua. BPD ada tugasnya. Jangan menambah tugas satu lagi, mencari berapa keuntungan kepala desa. Ada? Kalau seandainya itu terjadi, bakalan desa ini tidak akan aman. Percayalah. Cukup aja tugas Bapak apa? Silakan. Tugas apa? Silakan. Jangan menambah tugas satu lagi. Kadang-kadang mencari untung dikali-kali. Masyarakat tidak sama dengan kali-kali. Kami ada datanya, berapa ukuran semen, berapa ukuran pasir, berapa ukuran. Sudah, satu sak semen dapatnya sekian, satu kubik pasir dapatnya sekian. Kami punya rumus. Tidak akan sama rumus kita di sini. Tolong jadikan desa ini desa kondusif untuk contoh dengan desa-desa lainnya. Sekarang mohon maaf Pak Kades, ya, kalau masalah SPJ yang number one, the best, Pasir Kemilu dengan Rawabangun. Nomor 1 dalam pencairan. Triknya silahkan Pak Kades, silahkan perangkat bagaimana dalam triknya. Nah, di sini. Dan alhamdulillah begitu kami survei ke lapangan, seharusnya kami bagi 2 tim. Kemarin kami sudah survei, alhamdulillah tidak ada permasalahan. Ada masalah kecil, ada janggal. Kami dapat laporan, dapat telepon, kami sampai ke lapangan, tidak ada masalah. Ini begini. Kami tanya yang bersangkutan, tak ada masalah Pak. Kami lebih suka ini dibangun lagi Pak.
kok telepon sampai ke kami ini. Di dalam pemerintah desa ada senang, ada tidak. Tapi tergantung dengan macam mana kepala desa membawa badan dengan masyarakatnya. Ini. Karena saya pernah masuk kepala desa. Saya merasa kepala desa 6 bulan, tapi nama saya masih. Sampai sekarang yang di sana masih memanggil saya PJ, Pak PJ. Begitulah cara merubah pola pikirnya, perilakunya kita rubah. Di sini makanya BPD perlu juga ini tahu BPD, mohon maaf BPD, dalam musyawarah apapun namanya desa ini BPD, kepala desa hanya fasilitasi bagaimana ini punya semua BPD. Dalam membawa acara, dalam memimpin rapat ini BPD, karena BPD mewakili masyarakat yang ada di sini, makanya terjadi BPD, itu BPD. Nah, bukan saya menggurui, tidak, dia ada contoh kepala BPD dulu, ketua BPD. Jadi mewakili, asal ada masalah yang di desa, kasih tahu dengan BPD. Karena di BPD sudah kita tunjuk satu orang satu di BPD ya, BPD ya. Setiap dusun ada BPD, silakan. Nah, dalam hal ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat yang telah memberikan arahan dan nasihatnya. Mudah-mudahan dapat kita mengerti dan pahami bersama. Selanjutnya kita masuk dalam acara ini, yaitu acara musyawarah desa rencana kerja pemerintah desa Sungai Beringin, Kecamatan Kabupaten terlebih dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua BPD, yaitu Bapak Said Sulaiman. Bapak kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita bisa memenuhi undang-undangan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa terkait dengan adanya RKPD Desa tahun 2021. Selawat dari salam marilah tidak lupa kita hadiahkan kita. Sehari kan ada cek sebelum acara. Lah tadi aman. Siap, kita mandi kayaknya. Yang saya hormati Bapak Pembangunan Nah, kan dia tak mandi dari ini. Yang saya hormati Kepala Desa beserta staf-stafnya, dan yang saya hormati Pak Bin Kamtibmas, Pak Binsa, yang saya hormati Kepala Dusun, RT, RW, yang saya hormati anggota BPD, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, pemuda, Polri yang berkesempatan hadir dalam acara ini. Adapun acara inti adalah pembahasan kegiatan RKPDes tahun 2021. Syukur alhamdulillah, kepala dusun kita dari 6 sudah menjadi 3, dan sampai saat ini sudah terpilih dusun 1, dusun 2, dan dusun 3, serta juga RT RW sudah ada penyegaran. Itu pun terpilih oleh masing-masing RT
tersebut. Nah, itu di voting siapa yang layak dan siapa yang tak layak, itu sudah terpilih. Jadi di sini kami juga memberi tugas kepada kepala dusun, RT dan RW untuk menerima usulan-usulan kegiatan untuk 2021. Syukur alhamdulillah kemarin kami mengadakan rapat kecil BPD, tapi dihadiri oleh kepala dusun serta perangkat desa juga, sekdes dan kepala desanya. Di sini juga kami ingin menyampaikan ada beberapa kegiatan 2019 yang kemarin insya Allah akan kita laksanakan, tapi ada kendala yaitu bencana COVID-19 sehingga pembangunan tersebut kita pending, bukan kita tunda. Insya Allah 2021 kita prioritaskan. Jadi adapun beberapa kegiatan yang tertunda adalah seperti seminisasi Paiman Dusun 1 50 meter panjangnya, rehab jembatan Dusun 3 12 kali 2 tertunda. Insya Allah 2021 kita prioritaskan juga, sama dengan jembatan Dusun 3 panjang 8 lebar 3, itu pembuka akses jalan dari menyeberang ke Jalan Kuning. Insya Allah 2021 akan kita prioritaskan juga. Seminisasi Dusun 9 Dusun RT 9 Dusun 2 117 meter, insya Allah akan kita laksanakan juga. Nah, jadi ada lagi drainase RT 4 Dusun 1 itu sepanjang 240 belum kita laksanakan, insya Allah dalam waktu dekat tahap 3 akan kita bangun. Jadi ada beberapa lagi kegiatan usulan-usulan dari dusun, masing-masing dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Dalam rapat kami di BPD kemarin ada usul-usul mereka. Seperti Turak Timbul, Gang Arpi Wijaya, dusun 1, 67 meter. Drainase Gang Jaya Wijaya, dusun 1, sepanjang 50 meter. Seminisasi Gang Depan Min, dusun 1, sepanjang 120 meter. Drainase RT 1, dusun 1, sepanjang 55 meter. Boper jembatan 1, dusun 1, 9 meter. Turak Timbun RT 1, dusun 1, sepanjang 12 meter. Jadi drainase induk ini memang berapa tahun yang silam sudah kita bicarakan juga, karena mungkin di sini banyak ada kendala lebar, sehingga kita usulkan ke kabupaten, kita tidak cukup lebarnya. Kalau memang kemampuan Bang Desa kita nanti mampu, nah insya Allah destinasi induk kita bangun, karena destinasi induk ini juga termasuk yang sangat-sangat penting, karena sekarang kan banyak drainase anak yang sudah jadi, tapi karena drainase induk tidak ada, akhirnya juga tidak berfungsi. Jadi insya Allah dalam rapat kemarin itu dari dusun 2 menyampaikan drainase induk, insya Allah 2021 akan kita bangun sesuai dengan kemampuan dana kita. Pengerukan pembuatan badan jalan Gang Ramli Dusun 2 sepanjang 300 meter untuk penyambung Gang Ramli jembatan 1. Ini usulan. Pembangunan jalan SMA 2 SD 027 Dusun 3 kemarin juga ini sudah kita bicarakan juga Gang Ramli itu jalan untuk Nyembogan. jalan pintas dari SMP Kalau SMA 2 ke SD mungkin 027, di sini karena di banyak sini anak-anak
SD Belakang Tawak, yang masih setuju. lewat di jalan raya. Jadi Buat kita jalan ini orang. untuk antisipasi supaya jangan ada Cuma kawan kecelakaan. sini setuju kan? Ini pun juga sudah kita bahas Yang beberapa tahun diteken-teken silam, kita dulu. karena ini ada beberapa masyarakat Usulan. yang tidak mau mengembalikan tanahnya. Hah? Jadi sehingga pembangunan Dusun tersebut kan 3. tertunda. Jadi Dusun 3. mudah-mudahan nanti dengan kepala dusun kita yang baru bisa Dusun untuk 2 jadi masyarakat untuk kepentingan dulu kita kan bersama dulu kan anak-anak kita dusunnya ke depan. 4 ya 6. Jadi seminisasi ubah. jalan Pasir Beras RT 14 Dusun 3 itu nanti juga tugas Pak Kadus cek ke sana apakah memang pembangunan di sana udah mencapai 5 tahun umurnya. Jadi kalau secara aturan pembangunan tersebut baru bisa kita bangun setelah berumur 5 tahun ke atas. Jadi baru ada persiapan. Jadi makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu atau RT lah atau kadus menyampaikan kepada masyarakat, jagalah pembangunan ini supaya bangun tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berkepanjangan. Jadi nanti ini saran saya juga dari BPD, jangan nanti kami dimasalahkan juga. Tolong nanti kalau ada pembangunan seperti jalan, jembatan, jagalah oleh masyarakat supaya jangan sampai mobil sawit masuk ke dalam, sehingga ketahanan jalan sebentar baru dimanfaatkan sudah hancur. Jadi kita sama-sama, karena pembangunan ini dari kita untuk kita semua, jaga, siapa lagi yang menjaganya kalau bukan kita. Jadi sehingga pemerintahan desa ke depan tidak itu aja ingin dibangun, masih ada lagi yang harus kita prioritaskan. Harapan kami dari BPD juga penyampaian juga dari RT, RW dan kepala dusun kepada masyarakat, sosialisasinya. Jadi seminisasi Gang Saiman RT 3 Dusun 1 sepanjang 100 meter, lanjutan ya Pak, lanjutan. Tiang jaringan listrik SMP 3 ke SMP 2 itu sepanjang 100 meter, 1 kilo. 100 meter. Itu masuk dusun 2 Saiman itu kan? 18 batang ya. Insya Allah. Jadi nanti sesuai juga dengan kemampuan kita anggarkan untuk 2021 untuk penerangan, karena mungkin kita selama ini kan belum ada tiang ya, karena masih nyangkut ya. Malaikat Karena mana risikonya dong? sangat tinggi Bapak. Jadi itulah pengusulan yang untuk 2021 dari tiap-tiap dusun dengan kadus-kadus yang baru, kadus 1, kadus 2 dan kadus 3. Ada berapa item, insya Allah 2021 mudah-mudahan kalau tidak ada permasalahan dan bencana-bencana alam yang lainnya, insya Allah kita cover. Juga di sini ada lagi yang kegiatan-kegiatan kemarin warga menyampaikan kepada saya, ada beberapa titik yang belum tercover. Nanti insya Allah akan kita tambahkan. Jadi Pak Kasih Pembangunan tadi dari menyikapi Bapak tadi yang panjang itu harus sekian. Di sini kami juga menilai ada beberapa kegiatan memang panjangnya tidak melebihi Pak, ada 20 meter, 25 meter atau 30 meter. Tapi itu lanjutan Pak. Ini ada usul-usulan juga dari Dusun 1 drainase, sementara pembuangan dari rumah-rumah ke rumah sana induk, tetapi belum sampai ke sungai. Terbentuklah di dekat halaman warga, jadi baunya lumayan. Jadi warga tersebut mengusulkan minta lanjut supaya itu pembuangnya sampai ke sungai Pak. Jadi itu saya rasa itu harus diprioritaskan juga, karena pertama tidak begitu panjang, yang kedua itu pembuangnya langsung ke sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya baik RT, RW, kadus yang baru, RT yang baru, RW yang baru, marilah kita bersama-sama membangun desa kita ini. Ya, udah.
Sudah semua. Ya. Jadi harapan saya ini desa kita, dari kita juga untuk kita. Jangan nanti ada wajah RT RW serta kami, saya rasa tak asing lagi. Walaupun baru terpilih, tapi itulah ada figur-figur kita desa yang akan membangun untuk 2021 dan selanjutnya. Jadi kami dari perwakilan BPD berharap, marilah sama-sama, jangan sungkan. Kalau ada kekurangan dari kami, wajar, kami juga manusia. Sering beri masukan kepada kami, sharing lebih untuk memajukan desa kita ke depannya lebih baik. Itu harapan kami, karena kami juga BPD manusia biasa, tidak lebih banyak kekurangan bagi kami. Jadi kami syukur alhamdulillah dengan adanya masukan nanti, sharing kita atau teguran sharing itu membangun. Mari kita sama-sama membangun desa kita. Mudah-mudahan niat baik kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga desa kita ke depan lebih maju dari yang sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu juga saya sampaikan, ini yang pokok dana dede, insya Allah kita juga akan tahun depan ini kita juga dianggarkan. Banyak lagi yang belum terbacakan di sini, nanti boleh dicek. Karena nanti juga kita akan membuat penerangan sekitar 2 kilo, mulai dari jembatan 2 sampai ke hilir, di mana lampu jalan. Saya akan usahakan itu untuk tahun ini kalau bisa diperhatikan, karena kalau gelap itu Pak, dari sini jembatan 2 ini sampai hilir gelap. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah kita akan kita prioritaskan dulu lampu jalan ini. Biayanya pun tidak banyak, kita 2 kilo itu sekitar 50 juta lah mungkin. Pak Kades, boleh syarat? Hanya saran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun ke tahun, karena saya lagi kecil di sini ya, ini selalu dilupakan untuk infrastruktur ya. Saya melihat infrastruktur di Sungai Benying ya, bahkan 80% atau 90% sudah berhasil. Ya kan, cuman kadang-kadang payah mau mencari mana yang dibangun. Tapi ada yang dilupakan, yang sering kita dengar dari masyarakat bahwa mereka ingin sejahtera. Ini pasti itu oleh masyarakat, terpilihnya kepala desa, mereka ingin sejahtera. Tapi kita tidak tahu solusi bagaimana mereka supaya sejahtera. Terkadang kita hanya bantuan fisik, bantuan sembako dan ini itu ya, tapi sifatnya sementara. Maksud saya, saran, anggarkanlah setiap tahun sekian persen untuk ekonomi produktif ilmunya, peningkatan SDM. Ya, misalnya tahun ini dusun ini, sesuai dengan potensi yang ada di dusun itu. Misalnya untuk ibu PKK, dia mempunyai akan menghasilkan buah, entah rinjuang, entah keripik sanjai, yang itu bisa dipasarkan di BUMDes dan bekerja sama di BUMDes. Dia yang produksi, BUMDes yang jual. Misalnya kita pada umumnya petani.